Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yeni pada mata pelajaran matematika. Semoga kalian tetap semangat dan tidak bosan ya. Oke, anak-anakku semua, pada video pembelajaran kali ini, video pembelajaran bagian ketiga, kita masih akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Tetapi kali ini kita akan menggunakan cara rumus. Oke. Nah, Ibu akan membuat sedikit review tentang materi pembelajaran kita. Jadi, kalian sudah mendapatkan 3 video pembelajaran dari Ibu Yeni. Video pembelajaran yang pertama adalah tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi untuk A sama dengan 1. Kemudian video pembelajaran yang kedua masih mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi untuk A tidak sama dengan 1. Nah, video pembelajaran kita kali ini yang ketiga masih sama, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat tetapi dengan menggunakan rumus. Oke, seperti apa rumusnya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kalau Ibu Yeni bilangnya sih, rumus ini adalah rumus sapu jagat. Kenapa? Karena persamaan kuadrat yang tidak bisa atau susah diselesaikan dengan menggunakan faktorisasi, dengan rumus ini pasti bisa. Ya, oke. Nah, ini adalah keterangannya. X1 dan 2 namanya akar-akar persamaan kuadrat. Kenapa 1 dan 2? Karena biasanya ada 2. Kemudian A adalah koefisien X kuadrat, kalian sudah tahu. B koefisien X juga kalian sudah tahu. Dan Q adalah konstanta. Oke, kalian ingat betul, kalian hafalkan rumusnya baik-baik. Kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus tersebut. Nah, oke. Contoh soal 1. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Langkah pertama, kalian tentukan dulu nilai A-nya. A-nya negatif 6, B-nya negatif 5, C-nya adalah 4. Kalau sudah tahu nilai A, B, dan C, sudah kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. Atau kalau bahasa anak-anaknya kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Oke. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita substitusikan di sini. Negatif, kita tulis kembali negatif. B-nya kita ganti dengan negatif 5. B ini kita ganti dengan negatif 5. Kuadratnya tetap. Negatif 4-nya tetap. A-nya kita ganti dengan negatif 6. C-nya kita ganti dengan 4. Kemudian penyebutnya 2. A-nya diganti dengan negatif 6. Oke, sudah paham sampai situ? Nah, baru kita selesaikan. Negatif dikali negatif adalah positif. Positif tidak perlu ditulis. Negatif kali negatif positif 5. Plus minus akar negatif 5 kuadrat adalah 25. Dari mana 25? Nah, ini dia penjelasannya. Negatif 5 kuadrat itu sama dengan negatif 5 dikali negatif 5. Negatif dikali negatif positif, 5 dikali 5, 25. Oke, jadi negatif 5 kuadrat adalah 25. Sekarang yang sebelah sini, negatif dikali negatif adalah positif. 4 kali 6 kali 4 adalah 96 per 2 dikali negatif 6 adalah negatif 12. Lalu selanjutnya perhatikan sebelah kanan. 5-nya kita tulis kembali. Plus minus akar 25 tambah 96 adalah 121 per negatif 12. Oke, sampai situ bisa ya? Satu langkah lagi. Oke, nah tadi kita sudah sampai pada tahap 5 plus minus akar 121 per negatif 12. Sini, penyelesaian akhir dari rumus ini ada 2, yaitu X1 dan X2. X1 itu menggunakan operasi tanda plus.
Sedangkan X2 menggunakan operasi minus, karena ini adalah plus minus. Jadi ada dua, ada plus dan ada minus. Sehingga X1-nya ada dua, yaitu X1 dan X2. X1-nya untuk yang plusnya dan X2 untuk yang minusnya. X1 sama dengan 5 plus 11. Dari mana 11? Akar 121 adalah 11. Sama dengan per negatif 12. Sama dengan 5 tambah 11, 16 per negatif 12. Kita sederhanakan. 16 dibagi 4 adalah 4. Dan negatif 12 dibagi 4 adalah negatif 3. Sehingga jawabannya adalah negatif 4 per 3. Kemudian yang kedua, X2. X2 menggunakan tanda yang minus. 5 dikurang 11 ya, per negatif 12. Jadi 5 dikurang 11 adalah negatif 6. Nah, negatif 12-nya ditulis kembali. Negatif bagi negatif positif. 6. Kita sederhanakan. 6 dibagi 6 adalah 1. 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, kalau kalian lihat kembali, menyelesaikan dengan menggunakan rumus, dengan menyelesaikan menggunakan faktorisasi, jawabannya pasti sama. Nah, soal yang sulit dikerjakan dengan faktorisasi bisa dengan gampang dikerjakan dengan rumus. Tetapi walaupun demikian, tetap kalian harus bisa semuanya. Cara faktorisasi harus bisa, cara rumus juga harus bisa. Karena setiap cara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, nah materinya gampang banget kan ya? Nah, selamat berlatih dan selamat mengerjakan latihannya. Ingat, semua latihan harus dikerjakan dan harus dikumpulkan. Tidak boleh ada yang terlewat, karena nilai latihan itu akan menjadikan patokan untuk memberikan nilai rapot. Oke, selamat berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.